Baiklah, perkenalkan saya Ederista. Saya dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dari Ibu Harisa Fitri. Saya akan membahas buku yang berjudul Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-apa. Buku Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-apa ditulis oleh Alfi Syahrin, seorang novelis ternama di Indonesia yang juga dikenal populer di media sosial. Buku ini diterbitkan pertama kali pada tanggal 1 November 2019. Dalam buku ini berjumlah 236 halaman. Sinopsis dalam buku ini, ketika kau melihat teman-teman dan mereka sudah mendapatkan impian, sementara kau masih menggenggam harapan, pelan dalam hati berujar, kapan mimpiku terwujud? Selama perjalanan mencapai tujuan, ada kalanya kau melihat sekeliling, menakar jauh jangkauan, atau kau malah membandingkannya dengan orang lain, lalu lupa melanjutkan perjalanan. Benarkah segala usaha dan upayamu selama ini lebur bersama kecewa yang kau bangun sendiri? Sungguh sesuatu yang kau lihat dalam dunia maya menjadikanmu merasa bukan apa-apa. Ini untukmu yang khawatir tentang masa depan. Tenang saja, kau tidak sedang diburu waktu. Dengan penuh kesadaran bahwa hidup adalah tentang sebaik-baiknya berusaha, jatuh lalu bangun lagi, dan tidak berhenti. Percaya bahwa segala perjuanganmu tidak akan sia-sia. Bukankah sebaiknya apa-apa yang panah tidak selayaknya membuatmu kecewa? Di malam yang hening ini, saya akan menceritakan tentang buku Jika Kita Tidak Pernah Jadi Apa-apa. Cerita yang pertama yaitu standar kesuksesan. Kalau kamu mau sukses, jadi dokter saja, begitu kata kebanyakan orang. Alasannya, dokter adalah pekerjaan yang mulia, kamu bisa menolong orang lain. Selain itu, penghasilannya juga terbilang besar. Ada juga yang bilang, jika kamu mau sukses, jadi PNS aja, hidupmu dijamin akan aman sampai kamu tua dan pensiun nanti. Ada yang bilang juga, jika kamu mau sukses, mending jadi pengusaha, kamu akan punya penghasilan yang sangat besar dengan banyak waktu luang. Namun, itu semua adalah makna kesuksesan berdasarkan kacamata orang lain. Apakah kamu pernah berpikir, apa arti kesuksesan bagi dirimu sendiri? Bagaimana standar kesuksesan yang dirimu sendiri tetapkan? Apakah kamu dapat dibilang sukses ketika memiliki pekerjaan yang dianggap hebat oleh banyak orang? Apakah kamu dapat dibilang sukses ketika kamu memiliki banyak uang? Kedua hal itu nampaknya hanya standar kesuksesan umum yang dimiliki mayoritas orang. Dan cerita kedua, ketika seorang gagal untuk melanjutkan studi perguruan tinggi di universitas impiannya, universitas negeri. Bukan gagal di percobaan pertama, melainkan gagal setelah 2 kali berusaha. Pada akhirnya, hidup harus tetap berjalan. Masuklah ke universitas swasta. Penuhi tanggung jawab dengan belajar secara rajin dan sungguh-sungguh. Setelah mulai menekuninya, ternyata terdapat jalan lain yang peluangnya lebih baik dan menjanjikan. Jalan ini mungkin dapat membawa ia untuk mewujudkan sejumlah mimpinya dan akhirnya mendapatkan kebahagiaan. Dari kejadian ini kita dapat melihat bahwa kehidupan seseorang telah diatur sedemikian rupa oleh Tuhan dengan cara yang terbaik dan dalam waktu yang terbaik. Di balik segala hal yang terjadi, terdapat nilai atau hikmah yang dapat dipelajari. Dan cerita ketiga, ketika realita tidak sesuai dengan ekspektasi.
Di dunia kuliah, pasti banyak di antara kita yang merasa bahwa kita salah jurusan. Tidak jarang ditemukan juga pada akhirnya mahasiswa tersebut pindah jurusan, tapi setelah itu tetap merasa salah jurusan. Mereka yang dapat pindah jurusan berulang kali mungkin mempunyai latar belakang kondisi ekonomi yang cukup baik atau kemampuan otak yang unggul. Namun, tidak semua orang memiliki keberuntungan seperti itu. Jadi, yang bisa kamu lakukan adalah hadapi yang ada di depanmu. Tekuni hal itu. Anggap itu sebagai tantangan yang dapat membuat dirimu berkembang menjadi lebih baik. Namun, perlu diingat untuk tidak meninggalkan bidang-bidang yang memang kamu minati dan dapat membuatmu bahagia. Sebab kita tidak pernah mengetahui kesuksesan datang dari mana. Mungkin kesuksesan akan datang dari bidang yang kamu ambil ketika kuliah. Mungkin juga datang dari bidang yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan kuliahmu. Penting untuk kamu dapat bersyukur atas segala yang sudah ada di hadapanmu, dengan kepercayaan bahwa itu adalah jalan yang telah ditetapkan bagimu, dan menekunnya. Dan pada cerita keempat, anggapan seorang mengenai hidup orang lain. Seringkali kita mendapatkan dari penglihatan kita, nampaknya hidup orang lain jauh lebih baik dibandingkan dengan hidup kita. Namun, pernahkah kamu berpikir bahwa banyak orang lain juga memandang sebaliknya, melihat bahwa kehidupan kita lebih baik dibanding kehidupan mereka? Jadi selama ini kita saling berprasangka, memang yang dimiliki orang lain akan selalu terlihat lebih baik. Contohnya, ketika kita masih duduk di bangku sekolah menengah atas, pasti ada kalanya kita bosan dengan sekolah yang begitu saja aktivitasnya selama bertahun-tahun. Lalu, kita melihat bahwa mereka yang sudah menjadi mahasiswa terlihat hidupnya lebih bebas ketika kuliah. Jadi, kita memiliki keinginan untuk cepat-cepat kuliah untuk mendapatkan kebebasan. Selain itu, kita dapat memilih bidang yang kita minati, tidak seperti sekolah yang menuntut untuk mempelajari seluruh bidang. Namun, setelah tiba pada akhirnya, kita merasakan sendiri hidup sebagai seorang mahasiswa dengan tugas yang sangat banyak, teman-teman yang berjalan sendiri. Karena memiliki kesibukan masing-masing, kita baru sadar bahwa kehidupan kuliah tidak seindah yang kita lihat dulu. Setelah lulus, hidup juga tidak kemudian menjadi indah secara seketika. Ternyata begitu susah untuk mencari pekerjaan, ingin menjadi pengusaha, tapi realita tidak semudah kutipan motivasi yang sering kita dengar. Setelah sudah mendapat kerja, kita terpaku oleh tanggung jawab. Terkadang merasa gaji yang diberikan tidak sesuai dengan pekerjaan dan pengorbanan yang telah kita lakukan. Kejadian seperti ini nampaknya tidak ada habisnya dan akan terus terjadi. Sampai pada akhirnya mungkin ada antara kita yang berpikir bahwa jalan keluar terbaik adalah meninggalkan kehidupan ini. Namun, kematian juga tidak pasti. Tidak ada yang tahu bagaimana kehidupan setelah kematian. Dan yang terakhir, aku hanya ingin membuat orang tuaku bangga kepadaku. Ada saatnya kita memilih keinginan yang sekiranya terlalu muluk-muluk, dan pada saat itu seringkali kita jadikan orang tua kita sebagai alasannya. Seringkali kita berkata, aku hanya ingin membuat orang tuaku bangga. Namun, sesungguhnya bagi orang tua, hal itu hanya kebutuhan sekunder atau bisa jadi tidak sama sekali. Sebab, orang tua kita hanya butuh seorang anak yang bisa mendengarkan mereka, menolong mereka, dan berbakti kepada mereka. Kebutuhan mereka sangat sederhana. Kelebihan buku ini
dengan gaya bahasa sehari-hari yang santai layaknya sedang bercerita kepada seorang teman. Cerita yang dipaparkan Alpi Saharin juga merupakan cerita pendek yang berdasarkan pada pengalaman sehari-hari. Kedua hal ini menjadikan buku ini sebagai buku bacaan yang ringan dan mudah dimengerti. Seluruh cerita yang dipaparkan Alpi Saharin dalam buku ini sangat relevan dengan masalah hidup yang seringkali ditemukan oleh masyarakat umum, terutama kaum muda yang masih mencari jati diri. Jadi, buku ini sangat cocok untuk dibaca kalian yang sekiranya sedang menemukan kesulitan dalam menjalani hidup sebagai seorang mahasiswa, mengejar karir, dan sebagainya. Buku ini tidak hanya menyodorkan cerita yang relevan saja dengan kehidupan para pembacanya, tetapi buku ini juga bersifat reflektif. Alpi Saharin menyelipkan beberapa pertanyaan yang dapat direnungkan dan menjadi refleksi bagi para pembacanya. Buku Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-apa ini memuat berbagai cerita yang pendek dan sangat sederhana. Namun, di balik kesederhanaannya tersebut terdapat nilai dan makna yang sangat mendalam. Alpi Saharin mampu untuk menyampaikan pesan dengan baik pada para pembacanya. Alpi Saharin melalui buku Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-apa berhasil menangkap segala kegelisahan yang dirasakan para pembacanya. Kemudian, buku ini dapat memberikan ketenangan dengan hadir sebagai teman yang memiliki perjuangan yang sama dengan para pembacanya. Banyak sekali hal yang bisa dipelajari dari buku ini. Dan kekurangan dari buku ini yaitu mengandung nuansa Islami yang cukup kental di dalamnya dengan menggunakan beberapa contoh ayat Al-Quran dan hadis. Hal ini mungkin menimbulkan kesan bahwa buku ini mengarah ke teologi dan kurang relevan bagi para pembaca yang beragama non-muslim karena tidak memiliki pengetahuan akan hal tersebut. Meskipun buku ini dapat dianggap sebagai teman yang dapat memberikan ketenangan, buku Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-apa ini dinilai kurang solutif. Jadi, bagi para pembaca yang ingin mencari solusi atas masalah yang dihadapi, buku ini tidak memiliki jawabannya. Dadah semuanya, itulah yang dapat saya sampaikan.